Shalom Jemaat Getsemani dimanapun berada. Terima kasih yang masih setia mengikuti program Ibadah Keluarga Jemaat Getsemani. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Program ini sengaja dilakukan agar kita semua terus dikuatkan oleh firman, disegarkan. Karena kita sangat membutuhkan firman untuk terus didampingi dalam setiap aktivitas kita. Untuk itu jangan bosan-bosan untuk menerima firman Tuhan. Mari, hari ini kita kembali akan dikuatkan oleh firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tapi sebelumnya mari kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena begitu baik kasih anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami masih tetap ada segambar serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau kembali mengikuti ibadah keluarga dari Jemaat Getsemani. Siapkan hati kami, teguhkan kami. Mampukan kami mengerti, memahami apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan menjadi rema dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 2, 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2, 41 sampai dengan 47. Mari kita mulai Bapak Ibu Saudara. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya dapat tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, mempraktekkan Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Haleluya. Ya, saudaraku, mari kita lihat kemarin kita sudah melakukan perjamuan kudus, perjamuan okumene sedunia itu ya. Kemarin kita lakukan perjamuan okumene sedunia, di mana seluruh gereja melakukannya ya pada hari itu. Karena situasi COVID, ada juga yang mungkin secara online, atau ada juga yang di gereja ya dengan protokol kesehatan seperti kemarin kita lakukan, ya mempergunakan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus tetap setia. Ya, mari kita coba mempelajari bagaimana cara hidup jemaat yang pertama ya, jemaat yang pertama. Dalam jemaat yang pertama ini, jemaat mula-mula yang selalu kita katakan, mereka tidak ada publikasi ya, tidak ada pasang reklame atau pasang spanduk, hadirilah begitu ya. KKR Kebangunan Rohani tidak ada hal-hal seperti begitu. Mereka tidak kalau mungkin dari mulut ke mulut bisa saja terjadi, ya bisa saja terjadi hal itu. Tapi yang jelas secara manusia atau secara sekuler,
dengan banyaknya hal-hal yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan itu, pada saat itu memang terbatas, ya. Jadi sama sekali tidak ada. Dan cara yang mereka pergunakan itu, saya percaya sampai dengan saat ini, itulah cara yang luar biasa. Itulah cara yang memenangkan jiwa-jiwa, sehingga di akhir daripada ayat ini dikatakan tiap-tiap hari Tuhan, haleluya, menambah jumlah mereka. Haleluya, saudaraku ya. Mari kita lihat di sini bahwa yang menambah jumlah mereka itu Tuhan, bukan Paulus, ya, bukan juga saudara dan saya, bukan juga hasil suatu publikasi, tetapi Tuhan, ya, Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar yuk, apa sih rahasianya? Apa yang membuat sehingga jemaat mula-mula, apa sih yang dibikin oleh jemaat mula-mula? Nah, begitu kira-kira ya, jemaat mula-mula. Jadi kalau kita mau lihat peristiwa jemaat mula-mula ini terjadi, yaitu setelah Pentakosta, ya, setelah keturunan Roh Kudus itu, Tuhan sudah naik ke sorga. Dia tidak pernah membuat saudara dan saya menjadi yatim piatu, tetapi dia menurunkan Roh Kudus atas izin Allahnya, ya, Bapaknya. Nah, itulah yang kemudian para rasul dan ada beberapa orang yang dirasuki ya, tapi dihinggapi, ya, oleh kuasa Allah itu berupa Roh Kudus itu, saudaraku, yang akhirnya menuntun mereka membentuk jemaat itu, ya, membentuk jemaat itu. Pasti dari situlah awal mulanya, makanya disebut sebagai jemaat pertama, saudaraku. Untuk itu kita lihat di sini, kalau saya baca pertama itu orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, ya. Jadi setelah itu kepenuhan Roh Kudus itu membuat Petrus yang luar biasa, dia berkhotbah dan 3.000 jiwa bertobat. Jelas tertulis, ya, kita bisa mengakui itu. Kemudian para rasul itu berkhotbah. Nah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Haleluya, saudara. Jadi ada suatu pembaharuan diri, gitu ya, dibaptis. Dibaptis itu artinya meninggalkan hidup yang lama, masuk kepada hidup yang baru. Nah, ini dia. Ya. Jadi mereka bertobat, dan itulah syarat mutlak bagi seorang hamba Tuhan, siapapun dia. Apakah dia penilik jemaat, apakah dia diaken, ya, ataupun pendeta, ataupun gembala jemaat. Penilik itu sebenarnya ya penatua gembala, ya, penilik itu. Nah, itulah orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan itu. Apakah jemaat pun, ya. Karena di sini dikatakan tidak spesifik siapa dia, tetapi orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, ya. Artinya mereka mau dibaharui dirinya. Itulah suatu bentuk kesadaran dari firman yang berkuasa, saudaraku. Nah, ini yang menjadi suatu persyaratan mutlak bagi setiap kita, apalagi yang duduk sebagai pengelola gereja, gitu ya, pengelola gereja, badan pelayan jemaat ini. Ini dia, harus ada kesadaran itu yang membuat kita untuk bisa merubah dari hal yang lama menuju kepada hal yang baru. Tentunya dalam hal yang benar. Amin, ya, amin. Nah, dan semua orang, ayat 44 saya baca, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul, saudaraku, dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Bertekun dalam pengajaran Rasul. Apa sih? Apa sih pengajaran Rasul, saudara? Alkitab. Ini dia. Inilah pengajaran Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, saudara. Mereka tidak duduk bareng dan mulai berpikir kira-kira kita mesti bikin apa nih supaya jemaat kita bisa bertambah, kan begitu ya. Kita mesti bikin apa nih supaya kita bisa membuat gereja lagi di mana-mana. Itulah tujuan sebenarnya dari manusia itu ya, menghendaki jumlah yang besar, menghendaki gereja yang bagus. Tetapi di sini bukan itu tujuan yang utamanya. Ya, tujuan yang utamanya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudara. Artinya mereka bertekun itu berarti mereka taat, ya, terus menerus, tekun itu ya, tekun, continue, tidak putus-putus, begitu ya, bertekun itu. Ngapain? Mempelajari tentang firman Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi mereka belajar tentang firman. Bukan promosi, tapi mereka membaca kitab suci ini dilakukan, saudara. Yang pertama tuh. Dan lakukannya secara tekun, terus menerus. Taat saja, terus ya. Taat saja. Ya jelas sekali nih. Terus dikatakan di situ dan dalam persekutuan. Nah, ini dia ya. Jadi ada membutuhkan suatu kesepakatan. Ada suatu seia sekata, gitu ya. Ada suatu persetujuan, gitu loh. Matius 18 ya katakan bahwa di mana dua orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Getsemani, iya. Jadi tadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya terjemahkan sebagai baca kitab suci, ya, berdoa setiap hari, tekun, lakukan, taat saja. Kemudian mereka bersekutu. Ada suatu kesepakatan, ada suatu unity, ada suatu persetujuan yang mereka lakukan dalam suatu persekutuan. Bersekutu, di mana bersekutu itu berarti berkumpul bersama di dalam pengajaran rasul-rasul. Di situ pasti Kristus hadir karena ada suatu persekutuan di situ, saudara. Ada persekutuan. Kemudian kita lihat lagi, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi bersekutu itu berarti duduk bersama, yang mana isinya mempelajari tentang kitab suci, yang mana isinya belajar baca kitab suci. Ya, itulah yang membuat, ya, itulah yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap peniliknya, saudaraku. Ya, jadi sangat luar biasa ini cara-cara bagaimana kita membangun sebuah gereja, ya, membangun sebuah jemaat yang taat di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul bersama di situ, mengadakan suatu persekutuan dan memecahkan roti. Memecahkan roti itu berarti perjamuan kudus, saudaraku. Ya, waktu perjamuan malam Allah berdiri dan memecahkan roti dan dia katakan, inilah tubuhku, inilah dagingku, makanlah ya dagingku.
Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Itu yang dikatakan Tuhan. Ya, memecahkan roti. Ada suatu perjamuan kudus yang dilakukan, saudara. Dan yang satu lagi, dia berdoa. Ya. Iya, itu dia. Berdoa, saudaraku. Jadi inilah suatu bentuk yang harus kita lakukan. Kita ada suatu ayat 46 itu katakan dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Saudaraku, jadi kita dapat sekarang ya. Kita dapat bahwa yang pertama mereka harus berubah dulu, bertobat dulu, dibaptis ya. Kesadaran ini memunculkan sesuatu gagasan karena saya percaya pertobatan itu atau metanoia itu adalah suatu respon kita ya, perubahan pikiran manusia dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik ya. Itu dulu dengan dibaptis. Kemudian di sana mereka yang terjadi, mereka berkumpul bersama ya, mengadakan suatu persekutuan, belajar tentang firman Tuhan, baca kitab suci, berdoa setiap hari, bertekun sehati ya, mempunyai satu pikiran yang sama. Itu dia. Kalau sudah belajar dikatakan bahwa mereka pengajaran para rasul, bertekun dalam pengajaran para, pasti Yesus hadir. Karena yang mereka belajar adalah firman Tuhan di situ. Ya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, di situ aku ada, saudaraku. Jadi jelas sehingga akhirnya sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kita mesti ingat, Apolos menanam, Paulus menyiram, tapi yang membuat pertumbuhan tetap Tuhan. Saudaraku jemaat Getsemani, dimanapun berada, jangan pernah lupa Tuhan. Kita ini debu dan tanah. Kita sama sekali tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kita sangat amat membutuhkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Untuk itu saya menghimbau kembali dan selalu akan saya ingatkan hal ini. Hadirkan Tuhan dalam hidupku. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hadirkan Tuhan dalam pendampingan. Taruh Dia di atas segala-galanya. Lihat, karena waktu kita diciptakan saja Dia menjadikan segala sesuatunya dulu baru kita diadakan. Kita tinggal menikmati. Sampai Dia naik ke sorga, Dia pergi, Dia meninggalkan, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Lihat, Dia mati menebus dosa saudara dan saya. Dia melakukan segala sesuatu untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah, jangan terkecoh lagi dengan iblis, dengan kekuatanmu, dengan keuanganmu, atau anak-anakmu yang sudah bekerja, semuanya punya uang, punya segala macam, sudah bisa comfort zone, artinya dalam situasi zona yang aman. Mau ini apa semua ada. Ya, jangan sampai lupa saudara, bahwa Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Dia Allah yang cemburu. Dia sangat murka kepada bangsa Israel waktu zaman perjanjian lama. Yeremia, Yesaya, haleluya ya. Semua dia murka, kenapa? Karena bangsanya menyembah Allah lain. Saat ini kita menyembah Allah lain apa? Dengan kekuatan manusia kita, dengan keuangan kita, dengan harta benda jabatan milik kita. Kita lupa Tuhan. Ingat, Tuhanlah segala-galanya, saudaraku. Mari Bapak Ibu, jemaat Getsemani, perjamuan kudus yang telah kau lakukan. Kau tahu Dia mengorbankan segala nyawanya untuk kau dan aku, untuk saudara dan saya. Dan saat ini Dia mengingatkan kembali kepadamu bahwa mari, supaya kita bisa bertumbuh, mari kita berkumpul bersama, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Ya, belajar baca kitab suci,
bersama-sama berkumpul dalam suatu persekutuan ibadah tentunya ya. Ya. Kemudian kita kita selalu memecahkan roti, perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus dan berdoa. Haleluya saudaraku. Inilah hal yang harus kita lakukan di rumah tangga kita. Percaya saudaraku, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dibuat naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapak. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Firman yang luar biasa. Firman yang menumbuhkan kekuatan iman kami. Kami percaya yakin sungguh kami tidak mau kehilangan Engkau. Kami mau selalu hadir bersama dengan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Sektor Efrat, Tigris, Pison, Gihon, dimanapun mereka berada. Tuhan mari lawat satu persatu setiap mereka. Jamah hati mereka. Ubah mereka. Supaya mereka mau bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Berkumpul dalam suatu persekutuan. Haleluya. Memecahkan roti. Oh Yesus baik. Berdoa. Sehati sepikir, inilah dia yang harus kita lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Oh Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku. Haleluya. Mari jemaatku. Kita percaya bahwa kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan-Mu. Dan saudara bisa mengantarkan itu, apakah mau ditransfer silakan, atau mau diamplopkan nanti baru diserahkan kepada gereja silakan. Karena dengan Bapak Ibu mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, percayalah pemberkatan Tuhan terjadi bagimu. Gerejamu didahulukan, maka percaya rumah tanggamu, keluargamu diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Tuhan katakan, ujilah aku. Haleluya. Ya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan berkat tercurah. Bahkan dia akan menghardik si pencuri berkat daripada engkau. Jika engkau mengembalikan milik kepunyaan Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, percayalah, pemberianmu tidak akan membuat engkau miskin. Tapi investasi sorga adalah memberi. Terpujilah Kristus. Siapkan hatimu. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syukur dan berkat. Kami mengucap syukur, firman ditaburkan. Tangan-tangan yang rela berkorban telah memberi, mengembalikan milik Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Sehingga mereka tahu bahwa yang mereka hadapi saat ini yaitu Kristus yang terus ada bersama dengan mereka. Haleluya. Terpujilah Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat Getsemani, menyertai setiap kami badan pelayan jemaat, menyertai gereja kami, menyertai kami semua. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Sampai berjumpa dalam program Kamis berikut ibadah keluarga kita. Shalom, Tuhan memberkati.